Halo NDC Peoples, apa kabar hari ini? Hari ini kita mau bahas sebuah ide yang kuat banget dari Revive soal dua jenis hikmat. Kita semua pasti pernah ya ketemu orang yang idenya kayaknya brilian, tapi kok entah kenapa ujung-ujungnya selalu ada drama gitu. Nah, Revive ini kasih kita semacam kerangka buat ngerti kenapa itu bisa terjadi. Betul sekali. Ini kan sebuah paradoks yang sering banget kita temui ya. Revive itu ngajak kita lihat kalau kecerdasan sama hikmat itu dua hal yang beda. Sebuah ide bisa kedengaran logis banget, strategis, tapi kalau sumbernya salah, hasilnya malah bisa merusak. Oke, mari kita bedain yuk. Revive kan mendasarkan gagasannya pada Yakobus 3 ya. Di situ dibedakan dengan tegas antara hikmat dunia dan hikmat dari atas. Kita mulai dari yang pertama dulu deh, hikmat duniawi. Itu sebenarnya apa sih? Revive menggambarkannya dengan, tajam sekali. Hikmat duniawi itu sumbernya dari iri hati dan ambisi egois. Contoh gampangnya kayak di politik kantor lah. Mungkin ada orang usul alur kerja baru yang brilian, masuk akal. Tapi semua orang tahu motif aslinya itu buat bikin departemen lain kelihatan jelek. Iya, kebayang. Idealnya cerdas kan? Tapi buahnya ya perpecahan. Nah, itulah inti dari hikmat duniawi. Kekacauan dan segala perbuatan jahat, meskipun bungkusnya bagus. Itu poin yang menarik banget. Tapi gini, bukannya sedikit ambisi egois kadang-kadang perlu ya buat sukses? Gimana Revive membedakan antara ambisi yang merusak dengan dorongan yang sehat gitu? Pertanyaan bagus. Kuncinya itu ada di buah yang dihasilkan. Selalu di situ. Revive mengutip James Moffat yang bilang, nasihat terbaik pun kehilangan kekuatannya kalau disampaikan sama orang yang egois. Dorongan yang sehat itu membangun orang lain, membangun tim. Sementara ambisi egois yang dimaksud di sini, ujung-ujungnya ya meruntuhkan semua demi keuntungan pribadi. Jadi alat ukurnya bukan ambisinya ya, tapi dampaknya. Tepat. Apakah itu menciptakan persatuan atau malah ya perpecahan? Oke, jadi kalau hikmat duniawi bisa kita diagnosis dari hasil akhirnya yang kacau, ini jadi menimbulkan pertanyaan nih. Seperti apa kebalikannya? Apa yang bikin hikmat dari atas itu beda banget? Nah, yang menarik di sini adalah perbedaannya itu fundamental. Menurut Yakobus 3 ayat 17 yang dikutip di Revive, hikmat dari atas itu pertama-tama murni. Terus, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan tidak munafik. Wow, itu daftarnya panjang ya? Betul. Dan ini bukan sekedar daftar sifat baik, tapi sebuah ekosistem karakter. Dasarnya itu bukan kehebatan diri, tapi kelemah lembutan. Semacam kepercayaan diri yang nggak perlu pamer apa-apa. Oke, saya mau nantang sedikit di sini ya. Buat orang yang skeptis, sifat-sifat kayak pendamai atau penurut, itu kan bisa kedengeran pasif atau bahkan lemah gitu di dunia yang super kompetitif ini. Apa argumen balasannya? Tentu, dan itu wajar banget dipikirkan. Tapi Revive menyajikan ini bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai, jenis kekuatan yang berbeda. Ini kekuatan untuk membangun, bukan untuk mendominasi. Jadi pendamai itu butuh lebih banyak keberanian daripada mulai pertengkaran kan? Benar juga ya. Dan jadi penurut atau mau dengerin, itu nunjukin kerendahan hati untuk belajar. Jadi orientasinya bukan keuntungan pribadi, tapi kebaikan bersama yang lebih besar, yang akhirnya memuliakan Tuhan. Jadi apa artinya semua ini buat kita yang dengerin? Pesan utama dari Revive ini kayaknya bukan cuma soal milih nasihat yang baik, tapi memeriksa sumber hikmat di balik nasihat itu, baik di dalam diri kita maupun orang lain. Tepat sekali. Dan Revive ngasih dua pertanyaan refleksi yang praktis banget. Pertama, kalau orang lain menilai cara hidup Anda, apakah mereka bakal lihat buah dari hikmat surgawi atau malah jejak-jejak dari iri hati dan ambisi egois? Wah, dalam itu. Pertanyaan yang jujur kan? Dan yang kedua, yang lebih langsung, apa? Keputusan-keputusan Anda belakangan ini lebih banyak menghasilkan buah apa? Buah kedamaian dan kebaikan atau, yaitu, buah kekacauan dan perpecahan? Pada akhirnya hikmat sejati dibuktikan oleh buahnya ya, bukan cuma kata-katanya. Mari kita ingat ayat hafalan hari ini dari Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik,
tidak memihak, dan tidak munafik. Nah, bagi Anda yang belum bergabung dengan Core, kami mengajak Anda untuk mengunduh aplikasi NDC di Google Store untuk bisa terhubung lebih dalam. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati.